Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang konsep permintaan dan penawaran. Mari perhatikan slide-slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Di slide pertama, kita akan bahas tentang permintaan atau demand. Apa itu permintaan atau demand? Ya, permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkatan harga selama jangka waktu tertentu. Permintaan ini tercipta apabila pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang atau jasa yang disertai kemampuan dalam membayarnya. Setiap individu, satu dengan yang lainnya, pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda, dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhannya. Ya, itu dia ya, kenapa setiap pembeli memiliki keinginan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, di slide berikutnya akan saya tampilkan mengenai bunyi hukum permintaan. Apa itu bunyi hukum permintaan? Bunyi hukum permintaan berbunyi seperti ini. Antara harga barang dan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan yang terbalik. Artinya apa? Artinya ketika harga naik, maka permintaan barang akan turun. Kebalikannya, ketika harga sedang turun, maka permintaan akan naik. Gitu ya. Jadi antara permintaan barang dengan harga barang itu memiliki hubungan yang terbalik. Oke, coba perhatikan slide berikutnya. Di sini ada kurva mengenai kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga barang. Kurva permintaan ini digambarkan kurva yang memiliki kemiringan negatif. Artinya apa ya memiliki kemiringan negatif di sini? Oke, coba perhatikan slide berikutnya. Perhatikan ya. Di slide berikutnya, di sini ada sebuah tabel. Tabel harga permintaan pasar apel. Di sini ada kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitupun dengan harga. Setiap kondisi pasti beda-beda harganya. Begitupun dengan permintaannya, ya. Contoh, kita lihat tabel di kondisi yang pertama. Di kondisi yang pertama, harga apel yaitu 20.000. Permintaan barangnya menjadi 25 kilo. Lalu, di kondisi yang kedua, ini harga apel yaitu sejumlah 25.000. Dengan harga 25.000, maka pembeli mendapatkan 20 kilo. Lalu, di kondisi ketiga, dengan harga 30.000, maka permintaan barang yang diterima oleh konsumen atau pembeli sejumlah 16,5 kilo. Nah, dari kondisi 1 sampai kondisi 7 itu memiliki perbedaan harga dan perbedaan permintaan. Yang dilihat dari tabel di sini berhubungan dengan bunyi hukum permintaan. Apa tadi? Bunyi hukum permintaan berbunyi ketika harga naik, ya, ketika harga turun. Ini dia ya, ketika harga turun, harganya 20.000, maka permintaan menjadi 25 kilo. Nah, bunyi hukum permintaan, ketika harganya naik, maka permintaan akan turun. Coba lihat, di tabel yang ketujuh, harga apel 100.000, maka permintaan barangnya pun akan menurun, akan menjadi sedikit. Itulah kenapa menjadikan bunyi hukum permintaan adalah harga dengan jumlah permintaan memiliki hubungan yang terbalik. Oke.
Dari tabel ini bisa kita buatkan kurva permintaan. Coba perhatikan kurva permintaan di slide ini. Di kurva permintaan ini ada tanda P. P ini menandakan harga apel. Harga apel dari harga 20.000 sampai harga apel 100.000. Lalu di sini ada keterangan KID. KID ini menandakan jumlah barang atau jumlah apel. Dari jumlah apel 25 kilo, 20 kilo, 16,5 kilo, sampai 5 kilo. Coba kalian perhatikan, kalau kalian berdasarkan tabel tersebut, tabel sebelumnya ya, harga 20.000, permintaan apel 25 kilo. Lalu, harga apel 25.000, lalu permintaan barang apel menjadi 20 kilo. Kalau sudah, kalian buatlah tabelnya, kalian tarik garis, ya, kalian buat titik-titiknya lalu ditarikan garis. Seperti ini ya. Coba nih. Oke, lanjut. Di slide berikutnya, di sini ada kesimpulan dari kurva permintaan. Apa sih kesimpulannya? Yang pertama, kurva permintaan terbentuk berdasarkan hukum permintaan. Kesimpulan yang kedua, bentuk kurva permintaan jika dilukiskan dengan kaidah tan kiri kanan berasal dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Dan kesimpulan yang ketiga, dia berslop negatif. Kesimpulan yang keempat, secara matematik, bentuk hukum fungsi permintaan adalah KID sama dengan A dikurang BP atau P sama dengan A dikurang BQ. Itulah ya mengenai tentang konsep permintaan. Nah, kita bisa lanjut ke konsep penawaran. Ya, tadi kalian sudah perhatikan apa yang dimaksud dengan permintaan, bunyi hukum permintaan apa saja, lalu kurva permintaannya juga seperti apa, dan juga kalian juga tadi lihat di slide sebelumnya itu sudah ada contoh tabel kurva permintaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mengenai penawaran. Apa sih itu penawaran? Ya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran di sini? Yang pertama, pastinya adanya barang yang ditawarkan. Yang kedua, adanya tingkatan harga. Yang ketiga, adanya waktu yang bersamaan. Ya. Nah, penawaran ini berbeda dengan permintaan. Kalau permintaan itu tadi dari segi si pembeli, ingat ya. Kalau penawaran ini dari segi si penjual. Nah, selanjutnya kita akan melihat bunyi hukum penawaran. Apa sih ya bunyi hukum penawaran di sini? Ini dia. Bunyi hukum penawaran adalah antara jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan tingkatan harga. Artinya apa? Artinya adalah ketika harga naik, ketika harga naik, penawaran barang akan naik. Sedangkan ketika harga turun, maka penawaran barang pun juga akan menurun. Ini dia yang disebut bunyi hukum penawaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan kurva penawaran? Kurva penawaran adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan pada waktu atau tempat tertentu. Nah, kurva penawaran ini digambarkan sebagai kurva yang memiliki kemiringan positif. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel harga penawaran pasal
apel. Kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu dengan harga 20.000 sampai harga 100.000. Lalu dengan penawaran 15 dari penawaran 15 kilo sampai penawaran 50 kilo. Coba perhatikan, ada tidak sih perbedaan antara di kondisi 1 dengan kondisi 7? Ya, pastinya ada perbedaan ya. Coba kita lihat, kita langsung buat ke kurva penawarannya. Nah, dari tabel ini bisa kita buat kurva penawarannya. Nah, ingat, sama seperti tadi, kurva permintaan. P itu menandakan harga apel. QD menandakan jumlah permintaan barang. Nah, ini kalian buat garis, tarik garis berdasarkan tabel sebelumnya. Ya, kalian tarik garis. Nah, ketemulah itu S-nya berapa. Ya, lalu kita bisa ambil kesimpulan dari kurva penawaran ini. Yang pertama, kesimpulannya kurva penawaran ini terbentuk berdasarkan hukum penawaran. Yang kedua, bentuk kurva penawaran ini jika dilukiskan dengan kaidah tangan kiri kanan berasal dari kiri bawah ke kanan atas, dan kurva penawaran ini berslope positif. Dan secara matematik, bentuk fungsi permintaan adalah QD sama dengan A plus BP atau P sama dengan A tambah PQ. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Semangat terus. Semangat.